Shalom. Nah itu. Orang mau terima sesuatu upah itu semangat. Amin. Nah hari ini saudara saya akan bicara satu hal yang membuat saya ini sangat penting. Kenapa? Karena kita akan menerima berkat Tuhan bukan orang-orang yang hidup asal hidup. Ya kan? Bukan jadi orang Kristen asal Kristen. Tapi hari ini saya akan berikan satu tema yaitu memiliki hidup yang luar biasa. Waktu kita hidup luar biasa pasti janji Tuhan itu akan kita nikmati. Amin. Siapa yang siap diberkati Tuhan? Amin. Nah, hari ini saya akan ajak saudara buka dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Nah, saya baca ayat pertama, saudara ayat yang kedua. Seterusnya secara bergantian di dalam Daniel pasal 6. Kalau kita lihat judul perikopnya itu Gua Singa. Nah, saya baca ayat pertama, saudara ayat kedua, seterus secara bergantian. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Ya, 3, 4. Ayat 3, membawahi mereka diangkat pula tiga pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Ya, 3, 4. Ayat kelima, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Jadi saudara lihat di sini, pejabat tinggi yang lain tuh iri hati. Jadi bukan hanya sekarang, dari dulu sudah ada konspirasi politik untuk menghancurkan orang-orang yang dianggap benar, baik, berkualitas. Jadi bukan hanya hari sekarang ya. Terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat 6. Ya. Sekarang ayat ke-7. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Saudara lihat enggak di sini? Ada satu rekayasa, dicari alasan apapun bagi Daniel tidak didapati. Akhirnya dibuat satu kesepakatan ya kan, mengusulkan buat satu perintah supaya orang tidak boleh menyembah kepada Allah manapun kecuali mintaannya kepada raja. Kelihatannya baik, tapi ini sebenarnya apa? Apa nama tadi saya bilang? Rekayasa politik. Satu kesepakatan bersama ya, tujuannya hancurin Daniel kok. Ayat ke-9. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta apa? Memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Ayat ke-12 sama-sama. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dalam mendapati Daniel sedang berdoa dan apa? Bermohon kepada Allahnya. Nah hari ini saya akan berbicara satu tema yaitu memiliki hidup yang luar biasa. Amin.
Kadang-kadang kita memikir hidup luar biasa itu hanya karena kita sudah ke gereja, gua sudah luar biasa, karena aku sudah terlibat dalam pelayanan maka aku luar biasa. Dengar baik, bukan itu ukurannya. Saya selalu bilang melayani itu anugerah. Ukurannya bukan karena luar biasa kita karena sudah ke gereja, sudah aktif pelayanan. Enggak saudara, nanti kita pelajari apa yang dialami oleh Daniel ini sampai dia menjadi alat dalam tangan Tuhan yang luar biasa, yang the best di hadapan Allah. Ya kan? Nah saya percaya setiap kita pun hari ini pasti kita ingin menjadi orang yang luar biasa, amin. Artinya apa luar biasa? Hidup kita berhasil, apalagi hidup kita diberkati Tuhan, kita sukses, rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah, semua orang rindukan itu. Karena apa? Itu ukuran daripada orang-orang yang ingin merasakan yang namanya hidup luar biasa, saudara. Percaya itu normal. Justru kalau kita tidak merindukan hal itu, kita tidak normal. Kita ingin sukses, ingin berhasil, ingin diberkati, semua itu normal. Dan saya mau beritahu saudara, itu rancangan Allah bagi setiap kita. Baca Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancanganku mengenai kamu, kata Allah. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Kenapa Yesus harus mati bagi kita? Karena dia ingin supaya pengharapan kita pasti. Ya kan? Jadi itu hal yang wajar, hal yang memang harus kita alami. Nah dari perikop yang kita baca ini menceritakan bagaimana saudara pada saat itu kerajaan Babel diperintah oleh seorang raja bernama Raja Darius. Dan orang Israel saat itu dibuang dalam pembuangan di kerajaan Babel. Di antaranya ada 4 orang anak muda yang Alkitab mencatat, di antara Sadrak, Mesak, Abednego, dan 1 orang lagi yang bernama Daniel yang kita baca dalam kitab Daniel ini. Mereka dibuang, khususnya Daniel, tetapi yang luar biasanya, saudara lihat akhirnya Daniel itu mendapatkan tempat yang luar biasa di dalam kerajaan pemerintahan kerajaan Darius, menjadi seorang pejabat tinggi yang luar biasa. Ada 3 orang pejabat tinggi, lalu Daniel ingin dipromosikan oleh raja lebih lagi di atas mereka. Ya kan? Tetapi akhirnya dirancangkan rekayasa karena iri hati, konspirasi politik terjadi bagaimana menghancurkan Daniel. Saudara lihat, jadi biasa ya kalau kita baik tuh tidak semua orang senang. Setuju? Saudara sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, tidak semua orang senang. Apalagi orang-orang yang tidak serius dengan Tuhan, ingin menghancurkan kita. Tapi saya bilang, pandang terus pada Kristus. Paulus bilang, aku mengarahkan pandang ke depan, ya, untuk meraih mahkota kehidupan yang tersedia bagiku. Jadi biasa saudara, di gereja ada enggak seperti itu? Pasti ada. Nanti kita akan pelajari. Nah pertanyaannya sekarang, di situ dikatakan Daniel itu luar biasa. Ya kan? Nah pertanyaan, kenapa Daniel disebut luar biasa? Kenapa saudara? Ternyata saya pelajari di ayat 4 Daniel itu menjadi luar biasa dibandingkan dengan pejabat yang lain. Ternyata persoalannya saudara tahu apa sebabnya? Perhatikan ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena apa? Ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Jadi yang membuat Daniel ini menjadi luar biasa sampai seluruh pejabat tinggi yang lain itu iri, membuat konspirasi untuk menghancurkan, Alkitab mencatat yang menyebabkan semuanya ini karena roh Daniel luar biasa. Amin. Ingin hidup berhasil sukses dalam Tuhan, diberkati Tuhan, miliki roh luar biasa di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin sukses, ingin berhasil, ingin yang menjadi luar biasa, bangun manusia roh kita ini supaya luar biasa datang Tuhan. Berkat akan mengalir. Kita kadang-kadang mau diberkati tapi membenahi manusia batin, manusia roh kita entar dulu. Ya kan? Orang seringkali kan begitu kan,
hanya berpikir bagaimana aku diberkati, orang lihat secara fisik, aku begini, aku begitu, supaya orang hormat. Padahal dalam konteks iman Kristen itu terjadi waktu roh kita luar biasa, berkat akan mengalir. Tadi nyanyian apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu di mana ditulis? Ayo, ada yang tahu nggak? Roma 12 ayat 11. Paulus bilang kepada jemaat di Roma, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lihat, jadi roh menyala-nyala. Makanya Yesus pun berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, semua akan ditambahkan. Kerajaan Allah itu berbicara tentang apa? Manusia roh. Manusia batin. Kejarlah dulu itu, carilah itu, semua ditambahkan. Tapi kita balik, cari dulu tambahannya, supaya roh menyala omong kosong. Firman Tuhan jangan suka diputar balik. Manusia roh kita bangun, bangkit mantap, pasti berkat Tuhan akan mengalir. Kita menjadi luar biasa, amin, dalam segala sisi kehidupan. Kan tahun 2022 apa? Tahun kemuliaan Allah bagi roh yang menyala-nyala. Kemuliaan Allah itu berbicara apa? Kehidupan kita diangkat, dipermuliakan, ditinggikan oleh Tuhan. Itu hanya terjadi waktu manusia roh kita menyala-nyala. Siap? Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kita. Tadi pendahuluan. Nah, kalau belajar homiletik ada namanya tema, ada pendahuluan, baru ada isi. Nah, kita masuk dalam isinya sekarang. Ya kan? Kenapa tak ya? Gua kan ngajar homiletik. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kenapa rohnya Daniel itu nyala atau luar biasa? Nah, yang pertama kita pelajari, Alkitab mencatat, karena Daniel memiliki kehidupan ibadah yang sungguh-sungguh hati kepada Allah. Dia memiliki kehidupan ibadah sungguh-sungguh hati kepada siapa? Kepada Allah. Jadi bukan suam-suam kuku seperti jemaat di Laodikia. Wahyu pasal 3 ayat 15. Itu mereka melayani, tapi sebenarnya mereka rohnya apa? Suam-suam, maka Alkitab bilang akan dimuntahkan. Tetapi Daniel ini memiliki kehidupan ibadah yang sungguh-sungguh kepada Allah. Perhatikan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, perhatikan di situ. Maka berkatalah orang-orang itu. Siapa orang-orang itu? Para pejabat-pejabat tinggi yang ada di dalam pemerintahan kerajaan Babel yang dipimpin oleh Darius tadi, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Lihat, dicari kesalahan apapun tidak ada, kinerjanya luar biasa, kedisiplinannya luar biasa, kejujurannya luar biasa, semuanya oke. Tidak ada alasan ini, kecuali dalam apa? Ibadahnya kepada Allahnya. Jadi rupanya dicarilah alasan-alasan untuk menghancurkan siapa? Menghancurkan daripada Daniel, tidak didapati sesuatu apapun. Kecuali mereka lihat ibadahnya bisa kita buat menjadi sesuatu alasan untuk menghancurkan. Lalu keluarlah alasan itu untuk memberitahu kepada siapa? Raja Darius. Perhatikan ayat yang kelimanya. Dari ayat 5, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka apa? Tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia, ya, dia setia kepada pekerjaan yang dipercayakan dan tidak ada apa? Didapati suatu kelalaian atau suatu apa? Kesalahan padanya. Ayat 7 terus, kita loncat ayat 7, selanjutnya sampai ayat 10, kemudian bergegaslah pada, jadi ayat 6 tadi, maka berkatalah orang-orang itu kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel tadi, sebabnya apa? Dia setia, dia luar biasa cara bekerjanya, tidak ada alasan untuk itu, ya kan? Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal apa? Ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Ayat 8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, ya, mereka berikan usul nih. Semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan para bupati telah memufakat supaya dikeluarkanlah kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Agar barang siapa yang dalam 3 bulan
30 hari maksudnya menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan apa? Dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu, keluarkanlah surat keputusan itu. Kalau sekarang SK Presiden, Kepres, keluarkan, ya kan? Kelihatannya bagus gak usulannya? Kelihatannya bagus, tapi ada rekayasa di balik itu. Ya kan? Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Jadi orang-orang ini berkonspirasi cari alasan buat siapa? Kepada Daniel dilihat nggak ada. Kinerjanya luar biasa, jujurnya luar biasa, setianya kepada raja dan pemerintah luar biasa, kerjanya luar biasa, disiplinnya luar biasa, nggak ada alasan. Mulai cari-cari, oh dia tuh orang sering beribadah. Mulai mereka usulkan bagaimana menghambat dia supaya tidak beribadah. Kalau dia beribadah berarti melanggar aturan. Mereka usul kepada raja buat satu perintah selama 1 bulan atau 30 hari. Keluarkan ya raja supaya tidak dikeluarkan satu surat perintah, tidak boleh orang meminta sesuatu kepada dewa atau kepada Allah manapun kecuali kepada raja. Menurut raja boleh juga nih, bagus juga. Ya kan, terpedaya pada saat itu si Raja Darius. Maka dikeluarkanlah, saudara lihat. Tapi kita tahu pada akhirnya apa? Setelah keluar perintah surat itu, kita tahu ceritanya akhirnya apa? Daniel ditangkap dan dimasukkan ke dalam gua singa. Pertanyaannya, mati enggak? Nah, saudara, kenapa rohnya Daniel menjadi luar biasa, menyala-nyala dalam Tuhan? Yang pertama karena Daniel memiliki apa? Kehidupan yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Ini membuat rohnya menyala. Nah, saya mau katakan hari ini saudara, kalau saudara, kita semua menjadi luar biasa, bangunlah kehidupan kita beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Apa itu ibadah? Melingkupi 2 sisi. Yang pertama, ibadah bersifat pribadi. Manusia pribadi kita nih, setiap kita harus memiliki ibadah itu. Itu disebut ibadah sejati. Buka Roma 12 dulu ayat 1. Ya, jadi ibadah yang pertama itu yang paling mendasar, paling hakiki, yang disebut ibadah sejati adalah kitanya harus membangunnya lebih dahulu. Sudah? Karena itu kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu adalah apa? Ibadah yang sejati. Jadi yang pertama saudara, yang namanya ibadah, kehidupan yang kita persembahkan pada Tuhan, bukan kematian. Tuhan tidak minta kematian kita, Tuhan minta hidup kita. Amin. Hidup ini kita persembahkan di dalam kekudusan dan berkenan di hati Allah. Itu ibadah yang sejati. Jadi ibadah pertama hidup ini dulu. Kita persembahkan kepada Tuhan, bukan kematian kita, hidup kita persembahkan dalam kekudusan Allah dan berkenan di hati Allah. Itu ibadah yang sejati. Ini pengertian yang paling mendasar yang harus kita alami lebih dulu. Ibadah sejati adalah apa? Hidup yang aku persembahkan bagi Tuhan di dalam kekudusan dan berkenan di hati Allah. Ini pengertian ibadah yang sejati. Jadi pribadi manusianya dulu itu dibenahi. Amin. Nah, roh kita akan menyala-nyala waktu apa? Kita memiliki kehidupan beribadah yang sungguh-sungguh. Artinya apa? Hidup kita siap dikuduskan selalu oleh Tuhan sehingga hidup kita berkenan kepada Allah. Ini ibadah yang sejati. Ini pengertian yang pertama. Artinya hidup kita persembahan kepada Allah itu melingkupi roh kita, jiwa kita dan apa? Tubuh kita di hadapan Allah menjadi sesuatu yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Ini ibadah yang sejati. Ini pengertian pertama. Makanya saya mau harapkan kita semua nih ke gereja bukan sekedar ingin bersekutu. Utamakan hidup kita dulu dibenahi oleh Tuhan. Itu ibadah yang sejati.
Kenapa seringkali gereja terjadi kekacauan? Kenapa? Karena setiap orang ingin melakukan satu kehidupan hanya bersifat kebersamaan, tapi manusia rohnya sendiri tidak dibentuk oleh Tuhan. Makanya di mana-mana terjadi kekacauan. Di mana banyak-banyak gereja saya jumpai. Makanya di sini ibadah sejati hidup dulu dibenahi. Siap hidup dalam kekudusan dan kebenaran Allah. Hidup ini. Nah, baru ibadah yang kedua, saudara, buka dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Jadi kita mempersembahkan hidup kita nih loh. Menjadi hidup yang kudus, dikuduskan oleh Tuhan, dan berkenan di hati Allah. Itu ibadah yang, nah baru pemahaman yang kedua, inilah yang ditulis dalam Ibrani 10. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti hari ini. Seperti biasa dilakukan, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi yang kedua pengertian ibadah persekutuan seperti hari ini. Jadi kita semua hati kita, hidup kita siap dibersihkan oleh Tuhan. Kita siap hidup kudus berkenan di hati Allah. Lalu kita berkumpul seperti saat ini namanya persekutuan juga. Ini dalam pengertian apa? Persekutuan bersama. Ini ibadah. Ya, jadi saudara lihat, nah ini harus kita apa? Alami di dalam kehidupan ini. Maka Yesus pernah berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku apa? Aku hadir. Ya, jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah kita. Nah seringkali kita memiliki satu konsep ibadah seperti ini nih. Datang kumpul. Nah pertanyaan saya, keluar dari tempat ini hidup kita kayak apa? Hah? Masih ngaco? Masih hidup tidak benar? Masih lakukan hal-hal yang gak benar? Nah kan munafik namanya. Karena apa? Konsep pemahaman kita balik. Kita pikir ibadah tuh hanya kumpul ini. Ini hanya hal yang kedua. Yang pertama hidup kita siap dibenahi oleh Tuhan. Amin. Dalam kekudusan dan berkenan di hati Allah. Setelah itu baru kita berkumpul bersama, saling menasihati, saling menguatkan. Makanya banyak gereja kan jadi ribut, kacau itu karena begitu. Orang gak siap hidup dalam Tuhan, tidak siap melayani, masih hidup dalam ketidakbenaran, mau melayani Tuhan akhirnya ribut. Iri hati satu terhadap lain, sikut sana, sikut sini, hancur. Banyak masih hidup dalam gak benar, tapi melayani di mimbar. Ya kan? Masih selingkuh sana, selingkuh sini. Tapi melayani di mimbar, kita tidak siap. Rusak nggak? Faktanya banyak nggak? Nah, ibadah yang sejati, hidup yang kita persembahkan. Amin. Pada Tuhan, hiduplah persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Itu ibadah yang sejati. Setelah kita dibenahi oleh Tuhan, direstorasi oleh Tuhan, baru kita berkumpul bersama dalam persekutuan ini. Pasti itu best, pasti indah. Amin. Nah, dan dampaknya apa? Apa dampak ibadah seperti ini? Buka 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Latihan badannya terbatas gunanya. Stop dulu. Berarti terbatas gunanya berarti apa? Berguna atau tidak? Ada gunanya tidak? Olahraga ada gunanya enggak? Ada, tapi terbatas. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi waktu hidup kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, ya kan? Persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hati Allah, saudara lihat. Lalu kita bersekutu bersama seperti ini. Alkitab berkata, latihan badan ini terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji dalam segala hal karena apa? Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Janji Tuhan akan kita nikmati, berkat Tuhan akan kita rasakan waktu kita beribadah sungguh-sungguh seperti ini. Amin. Ayo saudara, hari ini saudara, Daniel didapati adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan beribadah kepada Allah. Sampai mereka cari alasan bagaimana menyalahkan Daniel. Tidak dijumpai kesalahan, satu-satu ibadahnya, kesungguhan hidupnya kepada Allah itu menjadi alasan.
Tapi kita lihat nanti pada akhir, nanti kita lihat sampai poin selanjutnya. Tuhan dipermuliakan oleh kehidupan Daniel. Amin. Jadi yang pertama supaya roh menyala-nyala apa? Apa? Supaya roh kita menyala-nyala apa? Memiliki apalah? Apa? Kehidupan ibadah yang sungguh-sungguh hati kepada Allah. Dimulai dengan hidup dalam kekudusan, berkenan di hadapan Allah. Itu ibadah yang sejati. Jadi bukan datang ke gereja aja, meskipun itu bagus, tapi kita siap dibenahi setiap kehidupan kita. Amin. Sehingga akhirnya persekutuan kita nih, kita menikmati janji berkat Tuhan itu. Nah, ini yang pertama saudara ya. Dan Alkitab bilang apa? Ibadah itu mengandung janji baik untuk masa kini maupun sampai pada masa akan datang. Artinya apa? Berkat Tuhan kita nikmati hari ini, bahkan nanti kekal kita masuk dalam kerajaan kekekalan hidup memerintah bersama Yesus. Siap? Maka saya percaya janji Tuhan tuh bukan hanya berkati kita nanti di surga, nggak usah diomongin tuh, hari ini juga kita diberkati Tuhan. Amin? Nah ini yang pertama. Yang kedua kita lihat. Perhatikan di ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia apa? Ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Jadi yang kedua, kenapa rohnya Daniel menyala-nyala, rohnya Daniel luar biasa. Yang kedua saya pelajari Alkitab, karena Daniel memiliki kehidupan doa dan pujian kepada Allah. Dia memiliki satu kehidupan doa dan pujian kepada Allah. Artinya begini loh saudara, doa yang dimiliki oleh Daniel itu menjadi satu kebutuhan hidup. Lalu kedua, dia memilih pujian itu menjadi gaya hidup daripada Daniel. Itu sebabnya waktu dia mendengar apa saudara? Mendengar surat keputusan sudah dibuat, saudara perhatikan, ulangi lagi ayat 11 saya baca. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dia tidak pergi cari teman, aduh gue telah direkayasa mau dihancurkan, bukan. Tapi pergi ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap langit terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari, ya apa? Berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa. Seperti yang biasa. Berarti ini ada kehidupan enggak? Yang berulang-ulang, selalu terjadi, selalu dilakukan oleh Daniel. Ya, dia berdoa dan memuji Tuhan. Nah doa di sini artinya apa? Artinya Daniel jadikan doa itu kebutuhan hidup. Kalau kita kan bukan. Kalau kita mau jujur, doa itu harus jadi kebutuhan. Saya mau tanya, napas itu kebutuhan atau ya kalau lagi iseng, lagi pengen bernapas, kebutuhan atau bukan? Bernapas nih, kebutuhan, tanpa napas orang mati. Makanya ada hamba-hamba Tuhan sering pakai, hamba-hamba Tuhan senior nih, sering bilang, doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Berarti kalau orang tidak bernafas berarti maka lihat di rumah sakit tuh. Waktu COVID tuh rame, sampai harus masuk ruang khusus dipasang namanya ventilator karena orang sudah nggak bisa bernapas. Berarti itu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah doa itu harus menjadi kebutuhan hidup. Bukan sekedar satu pelengkap. Nah ini dilakukan Daniel. Yang kedua, di sini dia selain berdoa dikatakan Daniel memuji Tuhan. Nah memuji itu menjadi bagian dari kehidupan Daniel, menjadi apa? Menjadi apa tadi? Tadi menjadi kebutuhan, ini menjadi gaya hidup daripada Daniel. Makanya waktu dia dengar perintah itu dia lakukan, dia berdoa dan dia memuji Tuhan. Muji tidak selalu, namanya pujian itu bukan selalu kata-kata yang dikasih melodinya, bukan. Memuji Tuhan setiap perkataan yang mengagungkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Bersungut itu memuji Tuhan bukan? Mengeluh memuji Tuhan enggak? Begini, kita kan sering gitu, kita memuliakan Tuhan enggak? Memuji Tuhan perkataan-perkataan yang selalu mengatakan dia baik. Amin. Bisa berupa lagu atau perkataan-perkataan baik yang mempermuliakan nama Tuhan.
segala puji, syukur bagimu. Kita mengungkapkan kata-kata indah tentang Tuhan, itu yang namanya memuji Tuhan. Nah ini dilakukan oleh oleh Daniel. Dia jadikan doa itu satu kebutuhan hidup, lalu pujian kepada Allah menjadi gaya hidup. Makanya waktu dia dengar peristiwa itu, surat keputusan yang sedang menjebak dia, Alkitab katakan dia lakukan hal itu dalam hidupnya. Dia pulang ke rumah bukan stres, tapi dia mulai naikkan doa dan memuji Tuhan. Ini seperti yang biasa dia lakukan. Berarti ada satu kehidupan bukan? Ya, doa dan pujian menjadi kehidupan. Dan akhirnya saudara lihat kedahsyatan Tuhan apa? Terjadi. Dia tidak stres, dia tidak putus asa, dia tidak kecewa, tetapi dia tetap kuat. Amin. Tapi Daniel dia datang pada Allah lewat doa, memuji Tuhan seperti yang biasa dia lakukan 3 kali sehari. Ini membuat apa? Rohnya menyala-nyala luar biasa. Amin. Dan akhirnya saudara lihat luar biasa kehidupan Daniel. Nah perhatikan ayat 12, ayat 14, kita bandingkan dulu ayat 12, 14. Jadi dalam keadaan dia sedang berdoa itu dan memuji Tuhan itu, apa yang terjadi? Ayat 12, lalu orang-orang itu bergegas masuk dalam dan mendapati Daniel. Berarti sudah diincar kan? Sudah ditandai nih jam-jam doanya ya kan? Dan memuji Tuhannya. Mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak apa? Dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Lihat, akhirnya dengan perintah itu mereka menghadap raja dan beritahu Daniel sedang ketangkap basah, sedang berdoa. Memang direkayasa untuk itu. Saudara lihat, luar biasa saudara terjadi ya kan? Nah itu sebabnya hari ini saudara lihat, kita harus menjadikan doa itu kebutuhan hidup. Bukan pelengkap hidup, bukan karena persyaratan beragama, bukan. Doa adalah kebutuhan hidup. Pujian kepada Allah gaya hidup. Kenapa bangsa Israel harus 40 tahun putar-putar? Kenapa? Tidak ada gaya hidup yang memuliakan Tuhan, selalu persungutan terjadi. Saya mau tanya, berkat Tuhan selalu hadir nggak dalam hidup mereka? Seharusnya pemeliharaan Tuhan nyata. Tapi selalu bersungut, akhirnya tertunda yang harusnya tidak terlalu lama, harus 40 tahun, itu juga nggak masuk semua. Cuma Yosua dan Kaleb kan? Sampai generasi 20 tahun yang ke bawah. Kenapa? Mereka tidak memiliki satu gaya hidup untuk memuji Tuhan. Mereka tidak memiliki satu kebutuhan hidup, bahwa doa itu harus benar-benar menjadi kebutuhan hidup. Makanya mereka mengalami jatuh bangun dalam persungutan, sudah itu tidak masuk di dalam tanah perjanjian itu. Nah hari ini saudara, kita harus jadikan doa itu kebutuhan hidup. Siap? Tanpa doa berarti aku tidak bernapas. Dan pujian kepada Allah, perkataan yang memuliakan nama Tuhan menjadi gaya hidup. Jadi kalau lagi naik mobil, tiba-tiba serempet kan, atau lagi naik motor, ada yang motong. Haleluya. Ya kan lagi tiba-tiba ada yang motong kan, mau tabrakan. Kan biasa refleksnya kan gitu kan. Haleluya. Tadi mau bilang setan, berubah. Ya kan? Karena sudah menjadi gaya hidup kan, gaya hidup gimana sih? Ya kan? Nah hari ini saudara kalau ingin menikmati hidup kita menjadi luar biasa. Yang pertama tadi apa? Memiliki kehidupan beribadah kepada Tuhan, ya kan? Dengan sungguh-sungguh hati. Yang kedua, memiliki kehidupan doa dan pujian pada Allah dengan sungguh-sungguh hati. Saya percaya orang-orang seperti ini pasti menjadi luar biasa di dalam
Di dalam Tuhan. Nah, contoh tentang Rasul Paulus. Nah, dalam kitab Perjanjian Baru, Rasul Paulus itu banyak kali menghadapi masalah, tantangan, masuk keluar penjara tuh hal yang menjadi makanan sehari-hari. Termasuk dalam Kisah Rasul 16 saya juga pernah jelaskan, ya kan. Dia di penjara di kota Filipi, itu baru selesai penjara di Roma, sekarang dipindah ke Filipi, masuk penjara, dipasung lagi kakinya. Baca Kisah Rasul pasal 16. Apa yang dilakukan mereka berdua di tengah-tengah malam? Berdoa dan memuji Tuhan. Biasa dua orang kalau menghadapi masalah pasti sedikit tidaknya saling menyalahkan. Ini gara-gara lu sih. Ajak-ajak menginjil sekarang begini. Yang satu bilang, ya kenapa lu mau ikut? Gue kan cuma ngajak, kan keputusan lu, akhirnya ribut berantem sendiri kan. Tapi dua orang nih, Paulus dan Silas, ngapain? Alkitab katakan, memuji Tuhan dan berdoa bagi Allah. Mujizat terjadi enggak? Jadi kita lihat doa dan pujian itu menyenangkan hati Tuhan. Karena doa kebutuhan, napas kehidupan, dan pujian itu mempermuliakan Tuhan. Amin. Nah, saya percaya ini yang dialami oleh siapa? Oleh Daniel. Itu sebabnya kalau kita ingin benar-benar mengalami hidup yang luar biasa, berdoa dan memuji Tuhan setiap saat. Siap? Jadi saudara, supaya menjadi luar biasa. Nah, sekarang kita lihat terakhir, yang ketiga, kita lihat dampaknya, saudara. Dampak karena roh Daniel itu menyala-nyala yang dia buktikan lewat sikap hidupnya, apa? Beribadah kepada Allah, lalu apa? Dia berdoa dan memuji Tuhan sungguh-sungguh, ya kan? Sekarang kita lihat dampaknya diterima oleh Daniel. Ya, dampaknya. Yang pertama, saudara lihat ayat 16 sampai 24. Saya baca secara cepat. Ayat 16 sampai 24. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah, yang kusembah dengan tekun, dialah kiranya yang apa? Melepaskan aku. Maka dibawalah seluruh batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya. Jadi setelah gua itu ditutup, materainya itu adalah cincin raja. Itu artinya sudah sah, tidak dapat diganggu gugat. Dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya. Supaya dalam hal ini tidak dibuat apa? Perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh apa? Datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Stop dulu sampai ini. Pertanyaannya kenapa? Ternyata raja itu sangat sayang kepada Daniel karena kualitas hidupnya, kualitas bekerjanya di pemerintahan yang dia pimpin. Makanya dia sedih sebenarnya. Tapi dia menyadar dia telah apa? Diperdaya oleh orang-orang pejabat tinggi yang banyak ini. Yang tujuan hanya menghancur. Dia baru sadar ya dia sedang diperdaya, ya kan? Maka dia tidak bisa tidur, dia tidak minta ada satupun untuk menghibur dia. Nah, lalu perhatikan ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing bangunan raja, ya karena nggak bisa tidur kan? Dan pergi dengan buru-buru apa? Ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepas engkau dari singa-singa itu? Saudara lihat, tahu-tahu terdengar suara dari dalam gua singa. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tapi juga terhadap Tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan. Lalu sangat bersukacitalah Raja dan ia beri perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Jadi yang pertama dampak yang dialami Daniel adalah
Daniel dilepaskan dari kehancuran dan kematian oleh singa-singa lapar yang ganas itu. Sudah dibuang belum? Berarti perintah itu terlaksana dengan baik enggak? Rekayasa itu terlaksana dengan baik enggak? Konspirasi itu berhasil tidak? Berhasil. Tapi ternyata dibuang dalam gua singa dan singa-singa itu menjadi singa-singa yang pemalu. Kenapa? Mereka mungkin cium, aduh bau Tuhan deh. Tiap hari bergaul dengan Allah lewat doa dan pujian. Ya enggak doyan, singa ini bisa juga lambang kuasa gelap kan. Iblis menyamar, iblis berkeliling seperti singa-singa yang mencari kesempatan untuk menerkam. Dia begitu lihat Daniel jatuh, aduh gua enggak doyan bau ini nih. Bau Allah ada dalam diri Daniel. Enggak terjadi apa-apa kan? Singanya menjadi singa ompong, singanya menjadi singa pemalu. Ayat 20-24 tadi. Tidak terjadi sesuatu pun dalam kehidupan Daniel. Dahsyat, amin. Ini dampak yang terjadi bagi kehidupan Daniel. Karena ibadahnya, karena rohnya menyala-nyala. Dia buktikan lewat ibadah dan kehidupan doa dan memuji Tuhan selalu. Ini yang terjadi dalam kehidupan Daniel. Dampak pertama. Dampak yang kedua. Saudara lihat ayat 25. Ayat 25 lihat dampak dulu. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Sama gak guanya? Sama. Baik mereka maupun anak-anak dan istrinya. Jadi sekeluarga saudara. Istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa itu telah menerkam mereka. Bahkan meremukkan tulang mereka. Lihat. Dampak yang kedua saudara lihat. Orang-orang yang merencanakan, yang merekayasa, membuat konspirasi untuk menghancurkan Daniel itu. Lihat saudara lihat. Orang-orang yang merencanakan yang jahat kepada Daniel mengalami kehancuran dan kematian beserta seluruh keluarganya, istri, anak-anaknya semua dibuang dalam gua yang sama. Kan aneh kan? Guanya sama, singanya sama, tapi waktu Daniel dibuang tidak diapa-apakan. Begitu orang-orang ini dengan istri, anak-anak keluar, begitu baru nyampe sudah diremukkan tulangnya oleh singa-singa yang lapar. Ini dampak yang kedua yang terjadi. Makanya dengar baik saudara. Orang kalau jahatin saudara, orang mereka rekayasa yang jahat tentang engkau, serahkan aja pada Tuhan, dosa membalas. Saya selalu bilang, orang boleh mengutuki kita, tapi waktu kita berkenan di hati Allah, kutuk itu Tuhan tangkap, diubah menjadi berkat. Mau contoh dalam Alkitab banyak sekali. Siapa di antaranya? Yusuf direkayasa untuk dimatikan enggak? Yusuf, saudara baca aja peristiwa itu. Akhirnya menjadi apa? Raja muda di Mesir. Justru yang luar biasa saudara-saudaranya datang kan? Mencari makan di situ, beli beras, mereka nggak kenal. Sampai akhirnya terjadilah cerita itu terbuka. Daniel mencerita, inilah aku kata Yusuf. Yang kau rancangkan dulu, kau ingin buang aku, ingin habisi aku. Tapi sekarang ini aku ketakutan. Dia harap Yusuf balas. Yusuf balas nggak? Makanya dalam Kejadian 50 ayat 20 sebelumnya ada 19 dan ke bawah itu. Mereka sampai berikan alasan. Menurut sebelum ayah mati, sebelum bokap mati, ada pesan. Siapa bapaknya? Yakub kan? Jangan apa-apakan kami biar kami bekerja kepada siapa? Kepada engkau. Jadi hamba pun gak apa-apa. Ini kan rekayasa karena udah ketakutan daripada dihabisi oleh Yusuf. Tapi Yusuf bilang, emang gua Allah yang berhak menghakimi. Lalu Kejadian 50 ayat 20 dia bilang, engkau merancangkan rancangan jahat bagiku, tapi Allah merancangkan seperti yang terjadi saat ini untuk melihara suatu bangsa yang besar. Engkau merancangkan jahat, tapi Allah merancangkan untuk kebaikan. Makanya saudara gak usah balas. Orang mau hancurin kita biar dia sedang berperang melawan Allah. Amin. Santai-santai aja saudara. Apalagi kalau sudah bicara pekerjaan Tuhan. Tuhan bela mati-matian. Asal kita melayani tulus dengan Tuhan. Saya udah bilang dalam gereja itu ada satu proses nanti yang namanya penyingkiran orang-orang yang tidak siap untuk hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Akan disingkirkan itu.
Percaya saya. Karena ini yang punya GBI Gerak Sukacita, bukan pendeta Steffi Lucy yang punya. Itu yang punya Tuhan Yesus. Saya hanya hamba-hamba yang dipercayakan. Maka saya tidak mau beban, buat apa? Orang mereka yasa berhadapan dengan Allah akan dipermalukan oleh Allah sendiri. Amin. Ngapain kita balas? Orang boleh ceritakan apapun yang jelek, tapi bagi Tuhan dia tangkap berita jelek itu, dia ubah jadi berkat. Gua semakin diberkati Tuhan, amin. Jadi hidup dalam Tuhan tuh perlu stres nggak? Nggak usah, ya kan? Ini bukti dalam Alkitab banyak. Yusuf, Daniel, lihat. Akhirnya orang yang merancangkan mati semua, dibuang dalam gua yang sama, sehingga yang sama hancurkan mereka. Tapi Daniel nggak ada apa-apain oleh singa yang sama. Itu kalau bukan Tuhan, siapa yang mengerjakan? Amin. Nah, ini dampak yang terjadi. Yang ketiga yang luar biasa, akhirnya saudara lihat, kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah bangsa ini karena Daniel. Perhatikan selanjutnya ayat 26 sampai 29. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada siapa? Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Dampak yang ketiga saudara lihat, Tuhan dipermuliakan gara-gara Daniel. Keluar surat perintah baru tadi untuk menghancurkan Daniel. Semua orang harus menyampaikan keinginan hanya kepada raja, tidak boleh kepada kepada dewa atau Allah manapun, hanya kepada siapa? Kepada Raja Darius. Surat pertama itu hasil konspirasi. Tapi kedua keluar setelah Daniel menikmati janji berkat itu. Sekarang keluar satu perintah baru. Semua seluruh negeri ini harus menyembah hanya kepada Allahnya Daniel. Lihat, kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah bangsa karena Daniel. Dahsyat enggak? Nah, saya percaya hari ini saudara, Tuhan akan dipermuliakan lewat hidupan kita. Kalau sungguh-sungguh yang pertama kita memiliki kehidupan ibadah yang sungguh-sungguh kepada Allah. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup berkenan di hati Allah. Itu ibadah yang sejati. Lalu hidup kita yang sudah dikuduskan dan berkenan itu, kita bersekutu bersama. Jangan tinggalkan persekutuan seperti ini. Di sini kita dicas, di sini kita saling menguatkan, saling menasihati kata Alkitab. Kita akan semakin kuat. Dan di mana 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Alkitab bilang sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah. Mazmur pasal berapa tuh? Hafal. Ya kan? Disitulah Tuhan akan perintahkan berkat-berkatnya tercurah. Amin. Jadi kita sudah dikuduskan, sudah berkenan, kita kumpul bersama, berkat Tuhan akan dicurahkan. Minimal saudara dengar firman Tuhan itu berkat kebutuhan rohani dipenuhi. Amin. Saudara lihat, jadi sebenarnya kita tuh rancangan luar biasa oleh Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Memiliki kehidupan doa dan puji-pujian. Makanya jangan suka bersungut, mengeluh. Mendingan muji Tuhan Kak. Saya mau tanya, saudara, kalau saudara ada masalah, saudara bersungut selesai nggak masalah? Makin tertekan, hati kita jadi nggak nyaman, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Tapi waktu kita angkat naik pujian kepada Allah, minimal masalah tidak selesai, tapi kita ada kekuatan, kita ada damai sejahtera dan sukacita menghadapi tantangan itu. Amin? Beda kan? Ayo berdoa, jadikan doa itu kebutuhan dan pujian kepada Allah itu menjadi apa? Gaya hidup. Dan akhirnya dampaknya tadi kita lihat, seperti yang Daniel alami. Ya kan? Dia mengalami kedahsyatan Tuhan,
di dalam kehidupannya. Orang merancangan yang jahat dihabisi sendiri oleh Tuhan. Dan akhirnya mulai hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya ini yang disebut orang yang berhasil. Ini orang yang luar biasa. Nah tahun 2022 itu janji Tuhan bagi kita. Saya sudah bilang setiap tahun saya berdoa minta tema. Ini bukan rekayasa saya, tema-tema yang Tuhan beri. Tahun lalu tahun percepatan. Jadi yang lama-lama ketinggalan. Nah tahun 2022 tahun kemuliaan, kita akan merasakan menikmati kemuliaan Tuhan dalam hidup kita seperti Daniel. Ya kan? Tapi bagi roh yang, jadi yang rohnya melempem, nehi semerekete. Yang artinya sekali merdeka tetap. Ya kan? Ya, saya kira Tuhan Yesus memberkati lewat firman kita, firman Tuhan pagi hari ini. Kita memiliki hidup yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati.